Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resi Sukardi, NIM A32124078 dari kelas B pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Ada 6 pertanyaan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu bagaimana efektivitas sistem check and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, legislatif mengawasi pemerintah tapi sering melemah karena politik tradisional. Yang kedua, yudikatif. Yudikatif menjaga supremasi hukum tapi kerap terpengaruh investasi politik dan korupsi. Yang ketiga, eksekutif menjalankan pemerintah tapi kadang terlalu dominan. Yang terakhir, lembaga pengawasan, yaitu mencegah korupsi tapi sering mendapatkan tekanan politik. Secara teori efektif, tetapi dalam praktik masih lemah. Diperlukan penguatan hukum, transparansi, dan investasi lembaga pengawas. Pertanyaan kedua, apakah sistem pemerintah presidensial yang ditetapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintahan? Baik, saya akan menjelaskannya. Konsep dasar yaitu Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana presiden sebagai kepala negara dalam kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, stabilitas pemerintahan. Masa jabatan presiden tetap 5 tahun, tidak bisa digulirkan dengan mudah. Yang ketiga, legitimasi kuat, dipilih langsung oleh rakyat, memiliki mandat jelas. Yang keempat, pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memilih peran masing-masing. Tantangannya itu dominasi eksekutif, yaitu presiden memiliki kendali besar tanpa perlu persetujuan legislatif dalam banyak kebijakan. Yang kedua, politik transaksional. Koalisi partai sering menyebabkan politik bagi-bagi jabatan. Yang terakhir, lemahnya check and balance. DPR yudikatif terkadang kurangnya independen karena investasi politik. Yang ketiga, apa dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran? Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu, satu, dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan. Prinsip kedaulatan rakyat, kekuasaan berasal dari rakyat dan harus distribusi agar terjadi kesewenang-wenangan. Yang kedua, tris politika Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi satu pihak. Yang ketiga, negara hukum. Pemerintah harus menjalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak individu atau kelompok tertentu. Yang keempat, demokrasi dan keadilan. Pembagian kekuasaan bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Yang terakhir, investasi politik dan korupsi, kesenjangan kewenangan, lemahnya check and balance, hukum yang tidak tegas. Pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan politik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara? Saya akan menjelaskannya. Peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik di Indonesia. Hukum tata negara berfungsi sebagai dasar dalam mengatur hubungan antara negara, pemerintah, rakyat untuk menciptakan stabilitas dan keadilan. Yang kedua, mengatur kekuasaan dan pemerintah, mencegah penyalahgunaan wewenang antara lembaga negara. MK menyelesaikan sengketa eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, menjamin konstitusional kebijakan, menyelesaikan kebijakan itu agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menyelesaikan sengketa pemilu, menjadi dasar hukum penyelesaian konflik pemilu, penyelesaian hasil pemilu di MK.
Yang kelima, menjaga HAM dan kebebasan warga negara. Negara melindungi rakyat, pelanggaran pemerintah. Yang terakhir, mengatur otonomi daerah, penyelesaian konflik dan berdasarkan hukum kebijakan, contohnya otonomi khusus Papua. Tentang implementasi, lemahnya penegak hukum, intervensi politik, ketimpangan kewenangan. Pertanyaan kelima, apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah hukum lainnya digunakan oleh negara menganut sistem pengatur struktur pemerintah? Baik, saya akan menjawabnya. Negara ini menganut sistem kerajaan tetapi digunakan tata negara, tetapi bentuknya dalam penerapannya berbeda. Dengan negara republik dengan sistem monarki hukum ini, tata negara biasanya disesuaikan dengan konstitusi kerajaan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara? Baik, saya akan menjawab. Prinsip kedaulatan rakyat dalam hukum tata negara Indonesia dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang yang melalui pemilu langsung, berpartisipasi publik dalam mengambil kebijakan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.